Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian kedua tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Nah, kita membahas tentang test of control atau biasa disingkat dengan TOC, ya. Test of control atau pengujian pengendalian. Nah, sederhana saja. Jadi dalam test of control ini, hal yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, Anda review rekonsiliasi bank. Jadi ketika ada rekonsiliasi bank di klien, Anda review rekonsiliasi bank tersebut karena perusahaan itu biasanya menetapkan staf-staf tertentu, staf-staf khusus untuk melakukan rekonsiliasi bank. Nah, lalu yang pertama kali Anda lakukan adalah cari tanda tangan. Nah, dalam tanda kutip ya, cari tanda tangan atau siapa yang menandatangani rekonsiliasi bank tersebut. Ya, kemudian Anda cari di situ tanggal berapa dilakukan rekonsiliasi bank. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang berikutnya Anda periksa dokumen-dokumen pengeluaran kas. Nah, silakan Anda periksa dokumen-dokumen pengeluaran kas apakah terkait dengan tanggalnya, ya. Jadi misalnya Anda periksa itu adalah dokumen pengeluaran kas, pengajuan pengeluaran kas. Nah, Anda coba lihat apakah ada tanggalnya. Apakah selalu dicantumkan tanggal transaksi ketika ada pengeluaran kas? Ya, ketika selalu dicantumkan, ini artinya bahwa pengendaliannya bagus sehingga mudah ditelusuri. Apakah nomor dokumennya selalu dibikin? Nah, apalagi nomor dokumennya berurut dan tercetak. Ini pengendaliannya kuat. Lalu apakah setiap pengeluaran kas yang menggunakan dokumen tadi, dokumennya selalu ditandatangani tidak oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, baik yang memberi kas tersebut maupun yang menerima kas. Misalnya dalam kas bond misalnya yang paling sederhana contohnya. Jadi apakah si kasir yang memberikan uang untuk kas bond tadi menandatangani bahwa dia sudah memberikan pada tanggal tersebut, dan apakah yang melakukan permohonan kas bond itu menerima uang tersebut pada tanggal sejumlah yang sama dengan yang ada di dokumen tersebut. Nah, ketika ini dijalankan, maka bisa disimpulkan bahwa pengendalian internal terkait dengan hal tersebut cukup kuat. Kenapa? Karena mudah. Transaksi yang mudah ditelusuri itu adalah menggambarkan perusahaan menjalankan SOP yang baik sehingga mudah untuk diketahui titik-titik lemah mana saja atau di titik-titik mana saja ketika terjadi sebuah permasalahan dalam akun kas dan setara kas. Lalu tentu saja kalau untuk mempermudah pencatatan, Anda pastikan bahwa dalam dokumen tersebut ada nomor akun yang selalu disampaikan. Ya. Contoh misalnya di dokumen permintaan pengeluaran kas kecil, ya. Nah, Anda hanya untuk test of control, tes pengendaliannya, Anda melihat apakah ada nomor ini, nomor permintaan pengeluaran kas kecil. Apakah ini selalu ditulis? Ya, kalau bernomor urut tercetak, nah ini akan sangat bagus sekali. Apakah tanggalnya? Ini nggak mungkin tercetak ini. Apakah tanggalnya selalu diberikan? Apakah tanggalnya selalu dicantumkan? Itu saja yang anda lihat, ya. Anda nggak usah pusing-pusing menghitung-hitung angka ini kalau test of control. Namanya pengendalian. Harus dikendalikan. Apakah perusahaan benar-benar tertib? Nah, menulis nomor dokumennya, menulis tanggal transaksinya, bagian mana saja yang menggunakan, ya. Nah, kalau masalah jumlah uang, masalah saldo ini nanti dulu, ya. Dalam tanda kutip abaikan dulu untuk test of control. Ya, dalam tanda kutip ya, bukan dalam artian mengabaikan, betul-betul mengabaikan, tapi dalam test of control fokusnya adalah ke kontrol, ya, ke pengendalian. Oke. Nah, lalu apakah Anda fokus ke apakah ada otorisasi ini? Apakah ada tanda tangan dari yang meminta, ya? Lalu apakah ada otorisasi dari pihak yang berwenang pada fungsi tersebut? Nah, ketika ini cukup, ketika ini selalu ada tanda tangan, kemudian ada nomor, ada tanggal, dan ada fungsi yang membutuhkan, maka ini adalah menunjukkan sebuah kontrol yang baik, ya, untuk pengeluaran kas kecil. Oke, that's TOC. Nah, atau misalnya ini, nah sama nih, pastikan nomor BKK-nya, bukti pengeluaran, bukti kas keluarnya,
Pastikan apakah selalu ada tanggal transaksinya. Pastikan. Nah, ini pastikan apakah selalu ada tujuan penerimanya. Karena bisa jadi ada perusahaan itu yang tidak tertib menuliskan tujuan kemana uang itu dikeluarkan. Wah, ini gawat, ini nggak susah ditelusuri, ya. Nah, lalu disetujui oleh siapa, dibuat oleh siapa, dan dibayarkan oleh siapa, dan diterima oleh siapa. Nah, kan diterima nih karena kepada dana kecil. Nah, ini sebaiknya ditambahkan satu apa namanya lagi, satu tempat lagi untuk tanda tangan. Anda kan sudah merancang ini dalam mata kuliah sistem. Oke. Nah, contoh ketika Anda lakukan rekapitulasi. Nah, begini contohnya misalnya, ini di luar contoh yang tadi. Ini contohnya misalnya yang pertama tanggal 5 Februari 2020 ada nomor bukti nomor 12 bukti kas keluar 0220. Nah, 02 ini untuk bulan Februari, 20 adalah untuk tahunnya, keterangannya pelunasan utang, jumlahnya sekian, nomor perkiraannya ini. Nah, A checklist, B checklist, C checklist, D checklist, E checklist. Apakah checklist ini? Nah, untuk dokumen ini, untuk bukti kas keluar ini, Anda periksa tanggal transaksi. Ketika tanggal transaksinya ada, oke, checklist. Ketika nomor BKK-nya ada, checklist. Ketika otorisasi manajernya ada, checklist. Ketika nomor ceknya ada, checklist. Ketika tanda tangan kasirnya ada, checklist. Itu menandakan bahwa dokumen ini itu seluruhnya menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan. Lihat lagi yang kedua. Nah, ini bisa Anda pilih secara random, ya, tergantung, bisa Anda block sampling dan seterusnya. Ya, tergantung judgement Anda sesuai dengan analisis Anda terhadap pengendalian internal, pemahaman pengendalian internalnya. Nah, misalnya yang kedua. Nah, yang kedua ini lihat tanggal transaksinya ada, nomor PKK-nya ada, otorisasi manajernya tidak ada. Nah, kalau yang ketiga ini yang tidak ada itu adalah yang D, nomor ceknya tidak ada misalnya. Nomor cek ini dalam artian bukan di ceknya ya. Kalau di ceknya itu kan pasti ada nomor cek. Di dalam pencatatannya, di dalam dokumennya tidak disajikan. Nah, ketika ada yang seluruhnya lengkap, kemudian ada yang tidak lengkap. Nah, ini tentunya Anda harus pertimbangkan bagaimana kira-kira rasionya. Ya, ada yang mengatakan misalnya rasionya ini 1 2 3 4 5 kali 3 15. Maka yang tidak memenuhi itu adalah 2/15. Nah, itu masih bisa ditolerir, ya. Oke. Nah, apalagi kalau seandainya seluruhnya checklist. Ini tidak hanya 3 ya, ini banyak nantinya yang akan Anda lakukan test of controlnya. Lalu ketika semuanya ada checklist di sini, itu artinya bahwa perusahaan telah menerapkan pengendalian internal yang baik. Sehingga tentu saja dalam mengumpulkan bukti, Anda tidak terlalu banyak mengumpulkan bukti yang dapat mendukung kesimpulan Anda dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Ya, ini intinya test of control. Ya, ini intinya di sini. Anda tidak terlalu fokus kepada saldo karena itu nanti akan ada di substantif test. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.